malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita berjumpa di dalam renungan malam kita. Dan mari buka setiap hati kita untuk kita sama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari kembali membangun hubungan pribadi saudara kepada Tuhan. Kita mau katakan di dalam hadirat Tuhan, Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Rencanamu indah bagi kami. Di dalam setiap jalan kami, kami mau nyatakan bahwa kami memerlukan pribadi-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
ketika badai datang menerpa setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, janji-Mu di dalam setiap hidup kami akan selalu menopang dalam perjalanan kami Tuhan. Sehingga itu memampukan kami untuk bertahan menghadapi setiap badai yang datang di dalam hidup kami. Dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan, kami mau menyatakan iman kami kepadamu, bahwa Engkau satu-satunya penolong di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menempaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi dalam penyembahan dengan iman katakan, Engkau kekuatanku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur Bapa, Kau masih memberikan kami satu kekuatan yang baru. Kami dapat melewati hari ini bukan karena hebat kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Malam hari ini dengan kerinduan kami, dengan hati yang hancur, dengan hati yang haus, kami datang di hadapan-Mu, membawa segenap hati kami, membawa segenap hidup kami kepadamu. Kami perlu belajar banyak daripada-Mu Tuhan. Kami perlu dibentuk, kami perlu dibimbing oleh kebenaran-Mu, karena kami tahu kami tidak mampu berjalan di dalam kekuatan kami. Kami butuhkan pribadi-Mu, yaitu penolong yang hidup, yaitu Engkau sendiri, Roh Kudus yang akan terus menyertai kami sampai Engkau datang kali yang kedua Bapa.
Malam hari ini mari isi setiap bencana hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kebenaran benih-benih firman itu terus tertanam dan mendapat tempat yang terbaik di tanah hati kami. Kami berdoa Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sedang mengikuti live streaming dalam renungan malam ini Tuhan. Engkau yang mengenal dan tahu kedalaman hati mereka. Engkau yang mengenal dan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau setia. Engkau akan memberikan mereka solusi. Engkau akan memberikan kemenangan di atas setiap pergumulan hidup yang dihadapi oleh setiap umat-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, teguhkan setiap perkataan janji-Mu di dalam hidup kami. Kami mau berkata dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak segala intervensi kuasa iblis yang mencoba mengalihkan perhatian kami, mencabut, mengambil setiap benih-benih firman yang ditaburkan di dalam tanah hati kami. Segala bentuk, dalam bentuk apapun yang dipakai kuasa iblis, segala penolakan akan firman-Mu, segala kekerasan hati, kami bersatu hati, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk mengambil alih pemberitaan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Mari Roh Kudus bekerja dan berbicara di dalam setiap hati umat-Mu yang mengikuti renungan malam ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam ini Tuhan. Taruh perkataan-perkataan kuasa dari kebenaran firman-Mu itu. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diajar lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai pada saat ini di hari yang kedua bulan Juli tahun 2020 kita boleh kembali ada untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Ya, sekali lagi dari kitab Perjanjian Lama kita merenungkan saat pagi hari itu kita sudah Mazmur, ya, dan sekarang di Perjanjian Baru ini saudaraku dikasih kita sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-21 sampai ayat 1 sampai 14. Kalau di pagi Mazmur 25 sampai yang ke-27, dan pagi tadi kita sudah merenungkan, dan malam hari ini kita akan merenungkan. Kita akan coba melihat bersama-sama bahwa ini masih dalam serangkaian perjalanan misi yang ketiga. Dan kalau pada misi yang ketiga ini setelah selesai perpisahan di Efesus, maka sekarang Paulus ya di Tirus dan di Siprus sampai akhirnya dia dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, saya akan coba bacakan bagi kita semuanya malam hari ini. Kita akan baca dan kita akan perhatikan, kita akan lihat dari ayat pertama sampai yang ke-6. Ya, dari Kisah Rasul pasal 21 ayat pertama sampai yang ke-6. Jadi bagian yang pertama ini kita akan perhatikan dari ayat pertama sampai yang ke-14, dan besok ayat 15 sampai 40, ya, dibagi dalam dua sesi, ya. Lalu kita akan lihat ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dan kita akan coba lihat, pelajari bersama-sama dari apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota
dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di sini di ayat yang pertama. Sesudah perpisahan yang berat, ya saudaraku, bahwa sesudah perpisahan yang berat dengan para penatua yang ada di Efesus. Jadi perpisahan ini begitu ditulis oleh penulis ini, oleh Lukas ini, perpisahan itu sangat berat sekali. Ya, baik antara Paulus dan dengan para penatua. Nah, saudaraku, bahwa kita sudah lihat kemarin bahwa begitu beratnya perpisahan ini karena pastilah ada sesuatu memori kenangan yang sudah begitu terjalin baik di antara Paulus dan para penatua dan para murid yang ada di kota Efesus, bahwa dalam perjuangan pelayanan yang Paulus lakukan ada begitu banyak hal yang telah dilakukan, dikerjakan. Bagaimana saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa jemaat yang di Efesus ini kita lihat mulanya ketika dia datang, lalu dia mulai mengajar firman Tuhan. Lalu ya, itu saya katakan bahwa mereka yang tadinya dalam kegelapan lalu diberikan pakaian rohani kepada mereka. Terus Paulus mengajar mereka secara intensif, menabur banyak hal di situ selama 3 tahun dalam pelayanan yang ada banyak hal yang dilakukan, ada banyak kenangan-kenangan, ya, pengalaman-pengalaman dalam Tuhan, suka, duka, ya, dan seterusnya. Saudaraku terkasih, maka ketika akan berpisah, ya, dengan para penatua ini, saudaraku, dengan Paulus, saudaraku, bahwa itu adalah perpisahan yang begitu berat sekali, ya, karena apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dilakukannya, sehingga itu menjadi sebuah tempat yang boleh katakan tempat yang penuh kenangan, ya, bagi Paulus, ya, tentunya, ya, saudaraku terkasih, karena ada banyak hal yang telah ditabur di sana, ya, dilakukan di sana gitu. Nah, saudaraku terkasih, bahwa katakan bahwa Paulus enggan berpisah dengan mereka. Demikian juga sebaliknya, karena begitu banyaknya kenangan selama 3 tahun bersama dalam pelayanan di Efesus. Ya, jadi Paulus enggan berpisah dan juga para penatua ini karena ada begitu banyak. Tetapi Paulus harus tetap, ya, mengikuti. Dia katakan di situ bahwa sebagai tawanan roh, dia harus tetap mengikuti kemana Tuhan membawa dia. Ya, para penatua enggan melepaskan Paulus karena dia hendak menuju ke Yerusalem, bahwa di sana maut sedang menunggu Paulus, ya, di sana. Ya, saudaraku, bahwa kalau kita lihat di sini dikatakan di ayat yang ke pasal yang ke-20 ayat 20 sampai ayat 21 sampai 24. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa sini katakan bahwa dia mengatakan kepada para penatua itu, saya sekarang sebagai tawanan roh, sebagai orang yang mengikuti pimpinan roh kemana Tuhan bawa, ya, kemana Tuhan antarkan saya, maka saya akan menuju ke Yerusalem. Dan di sana, saudaraku terkasih, bahwa dia mengatakan bahwa aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Artinya bahwa seolah mengatakan bahwa di sana ini sedang ada sesuatu yang menunggu dia, ya, ada sesuatu yang berat, atau yang saya katakan maut sedang menantinya di sana. Dia tidak tahu. Dan saudaraku, bahwa para penatua ini enggan, ya, melepaskan dia. Saudaraku yang terkasih, bahwa kalau misalnya kita setiap kehidupan kita, misalnya kita mengetahui sahabat kita, apa yang akan kita lakukan kepada sahabat kita. Misalnya bila seorang teman, sahabat, rekan sepelayanan ini, kita mengetahui bahwa ada maut sedang menantinya, ya, di tempat yang dia tuju, ya, tentunya kita sebagai seorang saudara seiman dalam Tuhan, bahwa ada seorang rekan pelayan Tuhan yang dia akan menuju ke tempat tujuannya dia, dan di sana itu sedang ada maut yang menanti dia, ya, saudaraku. Maka ya, kita sebagai teman, sebagai sahabat, saudaraku, bahwa kita akan mengatakan jangan ke sana,
Ya, kalau bisa hindari tempat tersebut, ya, supaya jangan sampai terjadi maut ya bagimu, karena masih ada banyak yang harus dilakukan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Paulus tetap berangkat, ya, bahwa ia berkata sebagai tawanan roh, ia hanya mengikuti pimpinan roh saja. Ya, itu artinya apa ini saudaraku yang terkasih, bahwa dia mengikuti pimpinan Tuhan, taat kepada pimpinannya kemana ia akan membawanya. Ya, jadi Paulus ini seorang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada pimpinan Tuhan, kepada kehendaknya, kemana Tuhan akan membawa dia, kemana Tuhan akan mengarahkan kakinya dia, maka Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupannya. Kemana Tuhan, artinya bahwa apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupku, jadilah sesuai dengan yang engkau kehendaki. Aku ini hanya hamba Tuhan, ya, jadilah pada aku seperti yang engkau mau. Nah, aku terkasih bahwa pastilah ada rencana yang indah, ya, sesuai dengan tujuan ilahi atas kehidupan kita, manakala kita juga, saudaraku terkasih, mengikuti setiap pimpinan Tuhan. Dan itu juga yang coba kita lihat, pelajari misalnya kepada seorang yang bernama Maria. Malaikat diutus datang kepada dia, bahwa dia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih, maka ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudaraku, apa yang Maria katakan, bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, dia menerima apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hidupnya dia. Sekalipun saudaraku kita tahu pada saat itu, ketika dia mengambil menerima hal tersebut, maka ada sebuah risiko yang harus dijalani. Ya, karena kita tahu pada saat itu, kalau misalnya hukum di Yahudi, bahwa seorang ya yang belum menikah lalu sudah mengandung, sudah hamil, ya, maka akan ada hukuman, ya, yang akan menyertai. Tapi dia berani mengambil apa tersebut. Saudaraku terkasih, bahwa ini adalah sebuah rencana Tuhan, ini adalah sebuah cara Tuhan, ya. Maka saya mengikuti apa yang mau Tuhan dalam kehidupan saya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau mau. Ya, dan saudara, dia mengatakan bahwa saya ini sebagai seorang tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem. Aku mengikuti apa yang Tuhan mau kepadaku. Dan sekarang, terkasih, sekarang saya menuju ke sana, ya, dalam pimpinan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahu setiap kehidupan kita juga dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita berkata bahwa kami ini adalah hamba Tuhan, jadilah pada kami seperti yang Tuhan mau. Pastilah saudaraku terkasih, ada rencana yang indah yang Tuhan taruhkan bagi kehidupan kita ketika kita mengikuti pimpinannya Dia, pimpinan Tuhan, cara Tuhan untuk membawa setiap kehidupan kita, cara Tuhan untuk menuntut kehidupan kita, supaya kita mengikuti setiap kehendaknya Dia. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu, manakala Tuhan yang menuntun, yang memimpin setiap kehidupan kita, pastilah saudaraku, ini adalah sebuah rencana jalan Tuhan yang terindah bagi setiap kehidupan kita. Kita hanya mengikuti saja pimpinan Tuhan. Kita hanya mengikuti saja cara Tuhan berkarya, mengalir dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bawa kita di mana kita ada pada hari ini, Tuhan di tempat ini, apa yang menjadi kehendakmu, apa menjadi rencanamu, di mana Tuhan bawa saya, ini saya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau mau, ya, jadilah padaku dan beritahukanlah kepada kami jalan-jalanmu, kehendakmu, supaya kami bisa mengikuti apa yang Engkau mau. Saudaraku terkasih, bahwa itulah yang Paulus lakukan, itulah yang dikerjakan. Sekalipun di sana saudaraku terkasih, bahwa ada dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya di sana, ya, tetapi dia mengikuti jalan Tuhan, pimpinan Tuhan atas hidupannya. Saudaraku, alangkah luar biasanya bahwa kita menyerahkan setiap kehidupan kita ini dalam pimpinan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan yang memimpin kehidupan kita, maka Tuhan kita tidak akan pernah salah dalam membimbing kita. Ia akan membimbing kita, menuntun kita sampai kepada kekekalan. Ya, karena itu berarti kita memasrahkan kehidupan kita, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendaknya yang jadi. Dan itu pimpinan Tuhan itu yang disampaikan, diberitahukan melalui firman Tuhan yang terus mendidik kita, mengajar kita, ya,
bahkan membentuk setiap kehidupan kita. Supaya saudaraku, yang terjadi dalam kehidupan kita bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Berarti kita mau pasrah sepenuhnya, kita mau ikuti sepenuhnya kemana Tuhan membimbing setiap kehidupan kita. Kalau pada saat ini saudaraku, di tempat di mana Tuhan bawa kehidupan kita melalui bacaan, melalui perenungan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan terus memberitahukan jalan-jalannya bagi setiap kehidupan kita. Dan kita mengatakan, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan, kami adalah hamba-hambamu, murid-muridmu yang telah engkau tebus dengan darahmu. Jadilah pada kami seperti yang kau mau, karena jalan Tuhan selalu jalan yang terindah bagi kehidupan kita. Sekalipun kita harus melalui yang namanya proses, melalui saudara-saudara yang terkasih, ada begitu banyak beban, ada begitu banyak proses yang harus kita jalani. Tetapi manakala kita menyerahkan kehidupan kita, ya setiap langkah kita, taruhkan semuanya kepada Tuhan, maka saudara yang terkasih, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah, yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita terkasih, coba ketika kita membaca terus, saudaraku terkasih, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita baca di situ, sesudah perpisahan yang berat itu bertoraklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Ya, di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian saudaraku yang terkasih, bahwa dalam perjalanan Paulus ini, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, kalau kita baca dan perhatikan bahwa sepertinya saudara, tanpa kesulitan apapun mereka langsung berlayar menuju Kos, ya, menuju Kos. Esok harinya sampai di Rodos, lalu ke Patara. Ya, di situ di Rodos, ya, di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara saudaraku, esok harinya, ya, di Patara langsung mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Jadi artinya apa? Tidak ada hambatan yang berarti dalam perjalanan menuju Yerusalem. Artinya saudara-saudaraku, bahwa sepertinya jalannya itu dibuat Tuhan begitu gampang saja untuk dilewati. Saudaraku, saya coba mengutip apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Pemeliharaan ilahi harus diakui apabila segala sesuatunya terjadi begitu tepat seperti yang diinginkan, dan kita diuntungkan oleh hal-hal yang kecil yang ikut memperlancar urusan kita. Dan kita harus berkata, Allah lah yang membuat jalan kita menjadi sempurna. Saudaraku yang terkasih, terkadang dalam pengalaman kehidupan kita sepertinya saudara, pada titik yang satu kita melihat sepertinya segala sesuatu urusan itu bisa berjalan dengan lancar saja gitu, dari hal-hal yang kecil. Ya, kalau kita lihat kok sepertinya tidak ada kendala yang berarti. Ya, pada titik ini tidak ada kendala yang berarti. Tahukah kita saudaraku yang terkasih, bahwa segala sesuatunya itu kita tahu ini adalah semua karena pimpinan Tuhan, pemeliharaan ilahi yang memampukan semuanya itu sehingga semuanya bisa berjalan sedemikian, sekalipun itu dari hal-hal yang kecil. Ya, sekalipun saudaraku kita melihat bahwa semuanya diatur oleh Tuhan begitu rupa semua, sehingga manakala mereka sampai di tempat ini langsung ada, ya, tidak ada kendala yang begitu berarti. Begitu sampai mereka di Kos, saudaraku, ya, dan keesokan harinya, ya, mereka berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah di Rodos, dan dari situ langsung ke Patara. Ya, di Patara langsung mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Ya, kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Jadi saudaraku, di sini Matthew Henry mengatakan bahwa ada pemeliharaan ilahi di sana, ada campur tangan ilahi di sana, sehingga segala sesuatunya itu semuanya itu seperti sudah diatur oleh Tuhan begitu rupa, diatur oleh Tuhan begitu rupa. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, manakala kita mengikuti cara Tuhan, kerja Tuhan, saudaraku dan terkasih, bahwa akan ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, saudaraku yang terkasih, bahwa tanpa kita sadari juga kadang-kadang bahwa pada titik yang satu ketika kita hadapi, maka sepertinya pada titik ini Tuhan membuat segala sesuatunya kok begitu mudah dilewati, begitu gampang saja dilewati. Tahu saudaraku yang terkasih, bahwa di situ ada campur tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan terjadi atasnya. Dan saya juga terlalu percaya bagi kehidupan kita, saudaraku terkasih, dalam
kehidupan perjalanan kita menjadi murid-muridnya Tuhan, menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, bahwa jalan kehidupan yang kita jalani pada titik-titik atau pada setiap kesempatan-kesempatan yang ada, pada setiap pengalaman-pengalaman apapun yang Tuhan izinkan kita hadapi pada hari ini, saudaraku yang terkasih, bahwa tetap akan ada campur tangan ilahi atas setiap kehidupan kita. Ada pemeliharaan ilahi sehingga sampai kepada hal-hal yang kecil juga, bahwa segala sesuatunya Tuhan buat bisa berjalan dengan begitu baik. Ya, tidak ada kendala yang cukup berarti pada titik ini. Kita tahu kenapa, saudara yang terkasih. Ini semua juga karena campur tangan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Ya, dan sekali lagi saya katakan bahwa manakala kita menyerahkan kehidupan kita ini ada di bawah pimpinan Tuhan, ada di bawah tangan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, saudaraku, maka Tuhan akan turut campur tangan atas kehidupan kita. Saudaraku, sekalipun saudaraku ada begitu banyak pengalaman yang diizinkan kita lewati, kita hadapi, tapi kita tahu dalam segala pengalaman itu, saudaraku, ada tangan Tuhan yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Pada pengalaman ini kita rasanya mengalami sepertinya hidup ini begitu berat, begitu banyak pergumulan, tetapi di sana juga tetap ada campur tangan Tuhan atas setiap apa yang kita lewati, atas setiap apa yang kita kerjakan, atas setiap apapun yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Pada titik yang berikutnya juga kita melihat kok sepertinya segala sesuatu ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Bahkan sampai yang kecil-kecil Tuhan bisa mengatur semuanya. Kita bisa melewati semuanya. Kita tahu, saudaraku, sampai hal yang terkecil sekalipun Tuhan campur tangan terjadi atas setiap kehidupan kita. Dan saya juga terlalu yakin dan percaya, apapun posisi kehidupan kita pada hari ini, saudaraku yang terkasih, dalam berbagai macam situasi, pengalaman yang kita hadapi, yang kita lewati, terkadang pada pengalaman ini rasa-rasanya begitu berat yang harus kita pikul. Rasa-rasanya beban ini begitu berat. Rasa-rasanya, saudaraku, tantangan ini begitu luar biasa terjadi. Tapi kita percaya di situ tetap ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semuanya. Bahkan di situ juga ada pengalaman-pengalaman rohani yang kita bisa jumpai, yang kita bisa pelajari bersama-sama, bahwa di tempat tersebut juga kita juga diajar oleh Tuhan untuk tetap berpaut kepada Tuhan, untuk tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan pada tempat yang tersebut juga kita belajar, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan terus membawa kehidupan kita ini sebagaimana firman Tuhan memperbaharui setiap kehidupan kita. Dan saudaraku, pada titik yang berikutnya, pada pengalaman berikutnya, saudaraku terkasih, bahwa Tuhan juga akan terus menyatakan pemeliharaannya sampai kepada titik-titik yang kecil. Dan itu juga, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan juga dalam perjalanan setiap apa yang kita lewati, bahkan juga dalam apa yang kami alami, bahwa saudaraku terkasih, bahwa sampai kepada hal-hal yang kecil Tuhan begitu peduli dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, pada saat ini dimanapun saudara dan saya berada, saudaraku, apapun situasi pengalaman kehidupan kita yang kita alami, percaya, yakinlah, pada titik-titik, pada pengalaman-pengalaman yang ada, Tuhan senantiasa tetap ada bersama dengan setiap kehidupan kita. Dalam setiap apa yang kita hadapi pada hari ini, kuatkah setiap langkah kita? Kita sudah belajar bagaimana Paulus ini dalam pengalaman pelayanan. Ada begitu banyak pengalaman yang dilewati, yang dihadapi. Ketika dia ada di Efesus, kesukaran yang terjadi, tetapi dia tetap melayani, dia tetap tidak lalai untuk mengabarkan apa yang ada pada dia. Sekalipun, saudaraku, ada begitu banyak yang harus dijumpai di sana, ya, dan itu disampaikan kepada para penatua yang ada di Efesus. Bagaimana, saudaraku, ketika juga ada Demetrius menimbulkan huru-hara, dan juga, saudaraku yang terkasih, bahwa bagaimana Tuhan tetap menolong mereka. Dan juga pada saat yang bersamaan ketika dia berada di Efesus, bagaimana dia juga harus berjuang untuk mencukupkan kebutuhannya dia. Lain lagi juga misalnya pengalaman yang ada ketika dia ada di Efesus, ketika dia ada di Filipi, dan juga di tempat yang lainnya. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dijumpai. Dan ketika, saudaraku yang terkasih, pada titik yang berikutnya, pada pasal yang kita pelajari, saudaraku yang terkasih, sepertinya, saudaraku, ada pertolongan Tuhan sehingga semuanya, dan pertolongan Tuhan terjadi sehingga segala sesuatunya itu sepertinya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kesulitan, hambatan yang berarti dalam perjalanan dia menuju ke Yerusalem. Ya, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dan kita percaya juga, saudara terkasih, bahwa Tuhan juga akan terus menyertai, menolong kita dalam setiap titik-titik pengalaman kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita belajar bahwa Paulus ini, saudaraku, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, kepada Tuhan membawa dia
apa yang menjadi kehendaknya bagi dia, bagaimana dia mengatakan bahwa dia sebagai tawanan roh, maka dia akan mengikuti cara kerja Tuhan, akan mengikuti kemana Tuhan membawa kehidupannya dia. Ya, saudara, kan kita baca seterusnya bagaimana ketika dia sampai di Yerusalem, dan sekalipun memang di Yerusalem ada orang-orang Yahudi yang nanti ketika dia masuk dalam bait Allah yang menangkap dia, saudaraku, dan dihadapkan kepada pemerintah yang ada pada saat itu, saudaraku yang terkasih. Tapi tahukah saudaraku yang terkasih, ketika dia disidang dan tidak dijumpai kesalahan apapun yang kepada dia. Lalu saudaraku yang terkasih, bahwa orang pada sidang pada hari itu berpendapat bahwa ini hanya persoalan soal agama di antara mereka saja. Ya, saudaraku, yang terjadi apa, saudaraku, berikutnya? Berikutnya, saudaraku terkasih, bahwa Paulus yang memiliki dui kewarganegaraan sebagai warga negara Roma juga, saudaraku, dan situ kata firman Tuhan di pasal yang nanti kita akan baca sampai sana, dia naik banding kepada Kaisar. Ya, itu artinya apa? Ketika dia naik banding kepada Kaisar, itu artinya juga dia harus pergi ke Roma. Ya, dia harus pergi ke Roma. Dan saudaraku yang terkasih, bahwa ternyata inilah jalan Tuhan untuk memimpin dia, supaya dia juga di sana bertemu dengan murid-murid Tuhan yang ada di sana, supaya di sana juga dia melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Nanti ketika kita baca di kitab Roma, saudaraku terkasih, bahwa terkadang beberapa kali dia coba ingin mengunjungi jemaat yang di sana, tapi ada kendala, ada kendala yang di sana. Tetapi jalan Tuhan menuntun dia sehingga ia bisa sampai ke Roma. Inilah pimpinan Tuhan, inilah cara Tuhan. Dan kita tahu, saudaraku yang terkasih juga, manakala kita mengikuti cara Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, menuntun kehidupan kita, maka saudaraku, pimpinan Tuhan, jalan Tuhan itu yang saya katakan adalah jalan yang terindah, yang terbaik bagi kehidupan kita. Artinya ada rencana Tuhan yang Tuhan mau supaya itu terjadi atas kehidupan kita. Karena itu kita berkata bahwa kami adalah hamba Tuhan. Kami mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di mana kami berada, apa menjadi maumu ya Tuhan, apa menjadi rencana Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi alat-alat-Mu, supaya kami menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu di mana kami berada. Ya, dan kita tahu juga dalam setiap langkah yang kita ikuti, saudaraku yang terkasih, selalu ada pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, sampai kepada hal-hal yang sekecil sekalipun Tuhan membuat segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Nah, saudaraku, yang berikutnya juga kita perhatikan, kita renungkan malam hari ini. Saudaraku di sini bertoraklah kami, ya, dan langsung berlayar menuju Kos. Ya, saudaraku, di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal. Saudaraku terkasih, bahwa dalam perjalanan Paulus menuju Yerusalem ini ada rekan-rekan, ya, sekerjanya yang menyertai dia. Ya, ada orang-orang yang senantiasa ikut juga bersama dengan dia, rekan-rekan sekerja yang menjadi memberikan support kepada Paulus. Dan itulah di situ disebutkan bahwa dia pakai kata ganti kami, ya, kami. Jadi artinya ada orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus. Kami langsung berlayar menuju Kos, ya. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, ya, dan dari situ kami ke Patara, ya. Kemudian tampak Siprus sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Terus, buat muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Ayat keempat, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Saudara, artinya apa nih, saudaraku terkasih? Ya, saya katakan yang juga berapa waktu yang lalu kita renungkan bahwa, saudaraku, dalam pelayanan Paulus yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, ada kawan-kawan sekerja yang menyertainya. Ya, ada orang-orang sekerja yang Tuhan bawa untuk mendukung pelayanan yang Paulus lakukan. Bahkan juga, saudaraku, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem sana, saudaraku, kawan-kawan ini sekerja ini juga terus menyertai, ya, bersama-sama dengan dia. Dan saudaraku, pada titik ini kita belajar bahwa Tuhan membawa ada orang-orang yang mendukung, yang memberikan support secara moral kepada Paulus untuk tetap kuat juga berjalan. Ya, ada orang-orang yang senantiasa mendukung, yang menjadi sahabat, yang menjadi saudara, ya, bagi dia. Sehingga sekali lagi kita katakan bahwa rasul yang hebat yang dipakai oleh Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, tetapi juga ada orang-orang yang Tuhan bawa bersama-sama dengan dia untuk juga membantunya dalam berbagai banyak hal, ya.
membantunya, menolongnya dalam berbagai hal. Mereka tahu bahwa apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Dan manakala juga saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, saudaraku, mereka pasti sudah tahu bahwa Paulus sana ada bahaya yang menanti di sana. Tapi teman-teman ini, rekan-rekan ini juga terus ikut bersama-sama untuk mendukungnya, menyupport dia secara moral. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga percaya pada hari ini, saudaraku terkasih, ini saya katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudaraku terkasih, ada saudara-saudara seiman, ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk senantiasa mendukung kita, mensupport kita dalam setiap apapun yang kita hadapi pada hari ini, sehingga kita tidak merasa sendirian, sehingga kita tidak merasa bahwa saya seorang diri dalam menghadapi apa yang ada pada hari ini. Tetapi ada saudara-saudara seiman yang Tuhan bawa. Dan juga saudaraku yang terkasih, mungkin juga kita berkata pada hari ini, kita juga berkata bahwa saya juga dibawa oleh Tuhan untuk menjadi seorang sahabat yang baik bagi rekan saya. Ya, bagi rekan saya yang dalam kondisi yang misalnya pada hari ini mengalami keterpurukan. Dengan harinya saya bisa memberikan dukungan, memberi support. Atau saya melihat dia, jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian, keadaan yang terpuruk, tapi engkau harus bangkit. Karena ada Tuhan yang menolong, yang menyertaimu. Ya, padamu juga ada rencana Tuhan. Dan mari kita mengikuti cara kerja Tuhan. Ya, mari kita mengikuti bagaimana Dia menuntut kehidupan kita. Ya. Dan saudaraku yang terkasih, bahwa kita harus yakin dan percaya juga, saudaraku, bahwa sekali lagi ada sesama orang-orang percaya, ada sesama murid Tuhan yang sentiasa juga mendukung, mensupport kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan bahwa mari kita kuatkan setiap fellowship kita, persekutuan kita di rumah Tuhan di mana kita berada, supaya dalam persekutuan itu, di dalam persekutuan di rumah Tuhan di mana kita berada, timbullah kita boleh rasa saling memberi, ya, saling tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, ya, dan seterusnya, supaya kita saling mensupport satu dengan yang lainnya. Manakala ada rekan kita yang lemah, manakala mereka lemah oleh karena berbagai macam keadaan, maka kita sebagai saudara-saudara seiman yang lainnya, kita boleh datang dan ikut bersama-sama mendukung, membantunya, menyokongnya di dalam doa, supaya dia boleh tetap beroleh kekuatan dalam Tuhan. Dan itu juga yang terjadi kepada Paulus manakala mereka tiba, ya saudaraku, di Tirus, saudaraku, dan mengunjungi murid-murid di situ, saudaraku terkasih. Maka saudaraku, setelah mereka bersama-sama dengan murid-murid di situ, maka kata firman Tuhan, murid-murid ini, saudaraku, murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik kapal dan mereka situ keluarganya, ya, mereka berkeluarga semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar. Jadi memberikan support kepada Paulus dan kepada rekan-rekannya ini, ya, untuk menghadapi apa yang harus dihadapi di sana, untuk boleh kuat menghadapi semuanya itu. Dan mereka support dan mengantar mereka, sekata firman Tuhan, sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Mereka boleh berlutut dan berdoa bersama-sama. Atau artinya apa nih? Menyerahkan perjalanan Paulus dan rekan-rekannya yang sedang menuju ke Yerusalem. Kiranya tangan Tuhan boleh menyertai, kiranya tangan Tuhan boleh menolong, ya, kiranya dinyatakan kepadanya pemeliharaan ilahi, pertolongan Tuhan, sehingga apa yang akan dihadapi di Yerusalem itu campur tangan Tuhan boleh terjadi. Ya, pertolongan Tuhan boleh terjadi, dan apa menjadi kehendak Tuhan itu dinyatakan. Ya, ada murid-murid, ada rekan-rekan yang mensupport, ya, Paulus, ya, baik mereka bersama-sama dan juga mensupport di dalam doa supaya tetap boleh kuat bersama-sama. Dan saya juga percaya, ya, kepada hari ini, saudara, jangan kita merasa bahwa sepertinya tidak ada yang mensupport saya. Saudara yang terkasih, bahwa sesama anak Tuhan di dalam kumpulan kita, dalam komunitas kita, mari kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Atau juga kita berkata, saudara yang terkasih, kita menjadi seorang saudara, ya, bagi rekan kita, kita menjadi sahabat yang baik bagi teman kita. Saudara-saudara, manakala ada teman kita yang dalam kondisi yang dialami dan dia dilemahkan oleh situasi yang ada, saudaraku terkasih, hadirnya kita untuk boleh mensupport, mendukung mereka, mendoakan mereka supaya mereka boleh tetap kuat. Kalau ada juga pergumulan yang dihadapi, beban yang dihadapi dengan berbagai macam bentuknya, kita boleh mendukung dan mengatakan tetap kuat, selalu ada pertolongan Tuhan akan bersama-sama, selalu akan ada campur tangan Tuhan yang akan menyertai kehidupanmu. Ya, sebab itu tetap kuat dan maju bersama-sama dengan Tuhan. Kalau pada titik yang kemarin, pada waktu yang kemarin Tuhan menolong kita, pada titik ini Tuhan menolong kita, saudara, dan kalau titik ini, saudara, ada pergumulan, tetap akan Tuhan menolong, menyertai. Dan mari kita kuat dalam doa, mari kita bersama-sama dalam doa. Saudara terkasih,
Saudaraku terkasih, pada malam hari ini dimanapun kita berada, saudaraku terkasih, jadi apa yang kita bisa pelajari pada malam hari? Kita pelajari sebagaimana Paulus mengikuti pimpinan Tuhan, dan demikian juga setiap kehidupan kita. Mari kita terus menyerahkan kehidupan kita untuk taat sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang disampaikan kepada kita, di mana kita berada, ya, yang datang membimbing kita, mengajar kita dan seterusnya. Kita mengatakan, Tuhan, ini kami, Tuhan, kami mau mengikuti sepenuhnya dan taat sepenuhnya kepada pimpinanmu, ya, taat sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saudaraku, yang berikutnya juga kita pelajari bahwa, saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, saudaraku, memang terkadang ada pengalaman yang begitu berat yang akan kita hadapi. Tapi pada pengalaman yang berikutnya juga, saudaraku, kita boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan terjadi, sampai kepada hal-hal yang kecil Tuhan buat begitu bisa berjalan dengan begitu baik. Dan saya juga terpercaya, saudaraku, kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan juga akan terus terjadi bagi kehidupan kita, sampai pada hal-hal yang kecil Tuhan bisa membuat segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar, karena di situ ada campur tangan Tuhan. Sehingga kita berkata, oh, saudara, saya tidak bermegah karena apa yang Tuhan lakukan ini, karena ini semuanya karena Tuhan yang melakukan. Dan berikutnya kita melihat, saudaraku terkasih, apapun posisi kita pada hari ini, apapun kita hadapi, saudaraku terkasih, ada saudara-saudara seiman yang akan terus mendukung kita, menopang kita dalam doa. Itulah sebabnya kita mau kuatkan setiap kehidupan kita di dalam komunitas, dalam persekutuan kita bersama-sama. Dalam persekutuan itu kita saling mendoakan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ada rekan kita, ada saudara kita, ada teman sesama, saudaraku, sesama tubuh Kristus yang mungkin mereka mengalami pergumulan, mengalami beban, dilemahkan oleh apa saja. Tetapi hadirnya saya dan saudara, hadirnya di mana kita berada, kita menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Ya, kita boleh mengangkat mereka, kita boleh mensupport mereka, kita boleh mendoakan mereka. Tetap kuat, ada beban, tetap kuat menghadapi semuanya. Tuhan pasti berserta, Tuhan pasti menolong. Campur tangan Tuhan terjadi, dan saya percaya juga pada hari ini campur tangan Tuhan juga terjadi bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan doa kita semuanya, saudara-saudaraku, setiap kebenaran firman Tuhan, pelajaran yang kita bisa pelajari pada malam hari ini oleh pertolongan Tuhan, daripada Tuhan memampukan kita untuk boleh menghidupi semuanya. Kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar malam hari ini bahwa mari terus serahkan hidup kita untuk dipimpin di dalam rohnya, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia ada, Dia selalu akan menolong saya dan saudara dimanapun kita berada pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa kita, sama-sama kita dengan pujian, kita mau katakan, ku tahu Bapa, Engkau selalu pelihara kami. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku.
kembali bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik yang senantiasa memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan, membiarkan kami bergumul sendirian. Tapi Engkau selalu ada bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya akan ada terus campur tangan ilahi atas setiap kehidupan yang kami jalani Tuhan. Yang percaya Tuhan, manakala kami ada dalam pimpinan pertolongan-Mu ya Tuhan, maka Tuhan akan terus mampukan kami untuk boleh melewati semuanya Tuhan. Terkadang ya Tuhan, dalam banyak pengalaman yang kami hadapi Tuhan, ada kalanya kami harus bergumul dengan begitu berat ya Tuhan, oleh karena beban yang ada Tuhan. Tapi kami percaya di sana pun ada banyak hal yang kami bisa pelajari Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kami bisa pelajari. Dan pada titik berikutnya juga Tuhan, kami juga belum melihat Tuhan. Tuhan juga belum menolong semuanya Tuhan, sampai kepada hal-hal yang terkecil ya Tuhan. Engkau boleh menolong ya Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan ada hal-hal juga yang kami bisa pelajari di sana Tuhan, bahwa dalam segala keadaan pun Engkau tetap ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan. Kami syukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Berterima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu Tuhan yang ada ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biar kami terus Tuhan kuat ya Tuhan, dalam persekutuan, dalam komunitas Tuhan, di dalam rumah-Mu Tuhan, di mana Tuhan bawa kehidupan kami Tuhan, sehingga dalam rumah-Mu Tuhan kami menjadi rekan, kami menjadi saudara ya Tuhan, bersama-sama dalam rumah-Mu ya Tuhan, itu saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan ya Tuhan, satu dengan yang lainnya Tuhan. Sehingga Tuhan, manakala di antara rekan sesama ya Tuhan, mungkin mereka dalam lemah ya Tuhan, maka kami sebagai saudara seiman ya Tuhan itu ikut bersama-sama menopang dalam doa ya Tuhan, bahwa selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jalan Tuhan yang terbuka ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berkata Tuhan, bahwa kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan, bahwa Tuhan juga bawa ya Tuhan, ada rekan-rekan sesama murid-Mu Tuhan juga yang terus untuk boleh mendukung kami, mensupport kami ya Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami, keberadaan kami ya Tuhan. Dan inilah kebanggaan kami jadi orang percaya Tuhan, bahwa ada rekan-rekan, ada umat-Mu Tuhan, bahwa ada rekan-rekan sesama hamba-Mu Tuhan yang saling mendukung, saling mensupport dalam doa, supaya kami terus juga boleh melihat rencana Tuhan yang indah, yang besar bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Manakala hidup ini Tuhan menyerahkan untuk dipimpin, dibawa, diajar ya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang kami percaya ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan terus bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa, serahkan semua setiap kehidupan umat-Mu pada malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada dalam seluruh langkah kehidupan mereka. Tuhan terus menolong kami, untuk kami terus boleh kuat juga di dalam persekutuan, di dalam rumah-Mu, di mana Tuhan bawa kehidupan kami Tuhan, untuk juga Tuhan bersama-sama juga Tuhan, untuk saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga semua boleh kuat bersama dengan Tuhan. Dan juga di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada hari ini Tuhan, bersama-sama oleh pertolongan Tuhan juga terus memampukan setiap korban kami Tuhan, bersama-sama juga, bersama-sama dengan pemerintah ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk ya Tuhan mengatasi dampak yang ditimbulkan daripada COVID-19 ini. Tuhan menolong semua kami yang ada Tuhan, menolong semua hamba-hamba, menolong semua umat-Mu, menolong semua gereja-Mu dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan bawa ya Tuhan, untuk kami boleh terus ikut bersama-sama Tuhan dalam bagian-bagian yang kami bisa lakukan, dalam bagian-bagian yang kami bisa kerjakan, di lingkup, di skop Tuhan bawa kehidupan kami Tuhan, tolong semuanya, sehingga Tuhan oleh pertolongan anugerah Tuhan ya Bapa, oleh kehendak-Mu ya Tuhan, oleh pimpinan-Mu ya Tuhan, apa Tuhan sasaran yang dituju dan juga pemutusan mata rantai ini Tuhan boleh dapat ya Tuhan, boleh dapat segera terputus mata rantai daripada COVID-19, dan juga penanganan Tuhan pasien-pasien terawat Tuhan, oleh pertolongan Tuhan juga boleh terjadi kesembuhan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka boleh mengalami dampak ya Tuhan, boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mampukan terus ya Tuhan pemerintah kami ya Tuhan, baik pemerintah pusat ya Tuhan, sampai kepada pemerintah daerah, bersama satuan gugus tugas Tuhan penanganan COVID-19, Tuhan boleh memberikan kemampuan semuanya Tuhan, untuk boleh menjalankan setiap tugas mereka masing-masing. Terima kasih, kami syukur pada malam hari ini. Terima kasih malam hari ini, terima kasih waktu ini Tuhan, untuk kami kembali bersama-sama ya Tuhan, memuji, meninggikan Engkau, bahkan juga merenungkan bagian firman-Mu Tuhan pada malam hari. Biar apa yang kami pelajari Tuhan, itu material dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang terus memimpin kami, menolong kami ya Tuhan, untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami syukur kepadamu. Kami akhiri perenungan malam hari ini, kami percaya Tuhan boleh menolong berkati setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini.